Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 481. Lisensi akses jaringan 3 hari kemudian, Jiang Wanmeng secara pribadi membawa beberapa anak buahnya untuk mewawancarai orang-orang ini. Feng Yu telah memberitahunya bahwa orang-orang ini berbakat dan hasil wawancara membuktikan bahwa orang-orang ini memang jenius. Dengan fasilitas yang begitu sederhana, mereka telah mencapai kemajuan luar biasa dengan teknologi VCD mereka. Jiang Wanmeng bertanya-tanya apa yang dipikirkan Feng Yu dengan memintanya untuk mewawancarai orang-orang ini. Bisakah Feng Yu merasa bahwa mereka telah menghabiskan banyak dana tetapi kemajuan mereka terlalu lambat? Dia harus memantau Departemen RD dengan cermat dan harus memimpin mereka secara pribadi. Dia harus menggunakan uang paling sedikit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Feng Yu. Feng Yu tidak tahu tentang ini. Episode ini membuat Jiang Wanmeng membantu perusahaan menghemat banyak dana penelitian. Tapi Jiang Wanmeng telah menjadi orang yang pelit. Feng Yu memberitahu Jiang Wanmeng bahwa orang-orang ini telah membuat pemutar kaset video palsu di masa lalu dan pabrik mereka ditutup oleh pihak berwenang. Dia meminta Jiang Wanmeng untuk memberi perhatian khusus kepada mereka dan tidak membiarkan orang-orang ini kembali ke cara lama mereka. Tentu saja, jika orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka dengan serius dan membuahkan hasil, gaji mereka dapat ditingkatkan. Feng Yu juga memberitahu distributor Beijing tentang mal-mal yang menjual pemutar VCD Feng Hua. Distributor Beijing itu sangat marah karena barang palsu telah muncul di distriknya. Distributor Beijing memanfaatkan semua koneksinya dan menggugat mal-mal itu. Mal-mal itu didenda, dan dia memberikan sebagian dari kompensasi yang dia dapatkan dari mal itu ke Taihua Trading. Ini sesuai dengan kontraknya dengan Taihua Trading. Kejadian ini membuat pusat perbelanjaan lainnya mengetahui beratnya penjualan produk palsu. Tuan Lu, bagaimana? Bisakah Anda membantu mempercepat mereka? Tuan Lu meniupkan lingkaran asap. Saya dapat membantu untuk mempercepat mereka. Tapi Anda semua tetap harus pergi ke pemerintah secara pribadi. Tidak mudah mendapatkan persetujuan untuk perusahaan swasta. Sektor ini masih belum terbuka. Feng Yu frustrasi. Su Anhua dan yang lainnya telah berhasil mengembangkan pagar sebelum tahun baru. Selama tahun baru Imlek, jalur produksi juga dipasang. Dengan benar, produksi dan penjualan seharusnya sudah dimulai. Feng Yu akan membuat orang memfilmkan iklan tersebut. Semua kertas kerja sudah siap, tetapi Feng Yu menyadari bahwa pagar sama dengan ponsel. Itu membutuhkan lisensi akses jaringan. Tanpa lisensi ini, dia tidak diizinkan untuk menjual. Feng Yu tidak tahu bagaimana Ningbo berhasil mendapatkan persetujuan di kehidupan sebelumnya. Mungkin itu perusahaan milik negara dan mendapat dukungan pemerintah. Sekarang, pemerintah daerah tidak membantunya. Feng Yu berpikir bahwa Tuan Lu akan dapat membantunya. Bagaimanapun, itu hanya lisensi akses jaringan. Paling-paling, Feng Yu hanya bisa memberikan sumbangan atau memberikan beberapa hadiah. Pagar ini berbeda dengan pemutar VCD. Itu adalah produk utama sekarang. Di Cina, masih belum ada pagar merek lokal. Pagar di pasar diproduksi oleh pabrik-pabrik China yang dikontrak dengan perusahaan-perusahaan luar negeri itu, dan beberapa adalah perusahaan patungan. Wave Pagar, yang pertama berhasil mengembangkan pagar karakter Cina, bermitra dengan Motorola. Semua pagar yang diproduksi berada di bawah merek Motorola. Tuan Lu, pagar ini dikembangkan dan diproduksi secara lokal. Bukankah negara seharusnya mendukung kita? Saya yakin para petinggi tidak ingin semua orang menggunakan pagar dengan merek asing. Master Lu melirik Feng Yu. Bukankah Anda juga menggunakan pagar Motorola? Itulah mengapa saya ingin membuat pagar berbahasa Mandarin kami sendiri. Saya akan pergi ke pemerintah provinsi saya, dan Anda membantu saya bertanya di pihak Anda. Jika pihak Anda membutuhkan uang, beritahu saya. Saya tidak akan ragu untuk membayarnya. Master Lu melambaikan tangannya. Jika Anda dapat meminta gubernur provinsi Zhejiang untuk membantu Anda, maka masalah ini setidaknya 50% selesai.
Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda telah bertemu dengan kepala arsitek dan Anda masih menunjukkan foto Anda bersamanya? Anda bisa mendatanginya secara langsung. Hanya satu panggilan telepon darinya, Anda akan mendapatkan persetujuan Anda di tempat. Feng Yu. Jika saya benar-benar dekat dengan orang tua itu, persetujuan ini tidak akan lama. Terima kasih telah membantu. Oh, bagaimana mobil kita? Mobil yang Anda kendarai adalah edisi terbatas. Aku bahkan tidak memilikinya sendiri. Feng Yu mengetuk gelas dengan Tuan Lu dan menyesapnya. Dia hanya membasahi bibirnya dengan minuman keras. Wow, mobil ini benar-benar bertenaga. Saya tidak pernah bisa membayangkan mobil buatan lokal kami bisa begitu kuat. Tentu saja, mobil ini dibuat menggunakan teknologi tercanggih Songjiang Motors. Standarnya bisa dibandingkan dengan mobil luar negeri. Hanya ada 2 mobil edisi terbatas di dunia ini. Salah satunya dengan pemerintah Provinsi Longjiang, digunakan untuk menjamu tamu. Yang lainnya adalah milikmu. Desain eksteriornya sama dengan model Olimpiade Songjiang dan tidak menarik perhatian. Tidak ada yang akan tahu mobil Anda bernilai lebih dari 1 juta RMB. Feng Yu tidak ingin memberikan mobil ini kepada Tuan Lu. Dia telah meminta perusahaan mesin untuk membangun mobil ini untuk dirinya sendiri. Harga mobil ini sekitar 1 juta RMB. Tetapi pada hari mobil itu dikirimkan kepadanya, itu adalah hari ulang tahun Tuan Lu. Tuan Lu mengundang Feng Yu ke perayaannya. Di pesta ulang tahun Guru Lu ada banyak pejabat generasi kedua. Feng Yu bertemu mereka di pesta dan tahu beberapa dari mereka akan dipromosikan menjadi pejabat senior di masa depan. Ada beberapa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Orang-orang ini adalah semua koneksinya. Di masa depan, mereka dapat membantu Feng Yu dengan bisnisnya. Feng Yu mabuk di pesta karena minum bir. Dia melihat yang lain memberikan jam tangan emas Master Lu, kacamata hitam, model ponsel terbaru, Dell. Feng Yu lupa menyiapkan hadiah ulang tahun Guru Lu. Dia hanya memiliki kunci mobil di sakunya. Setelah beberapa saat, Feng Yu padam. Keesokan harinya ketika dia bangun, generasi kedua itu menyambutnya dengan hangat. Feng Yu masih linglung. Tapi dia segera mengetahui dari yang lain apa yang terjadi kemarin. Feng Yu telah memberi Tuan Lu sebuah mobil senilai lebih dari 1 juta RMB. Feng Yu melihat Land Rover-nya diparkir di luar. Brengsek. Mobil yang dia berikan kepada Master Lu adalah mobil konsep Songjiang edisi terbatas itu. Feng Yu menangis di dalam hatinya. Tetapi ketika dia melihat Tuan Lu, dia tidak meminta mobilnya kembali. Ini terlalu memalukan, dan dia tidak bisa melakukannya. Ini juga akan menjadi tamparan bagi wajah Tuan Lu. Feng Yu hanya bisa mengatakan bahwa mobil itu khusus disiapkan untuk Tuan Lu. Hari ini, Feng Yu mengingat kejadian ini dan mengingatkan Tuan Lu bahwa dia telah memberikan hadiah ulang tahun yang begitu mahal, dan bagaimana mungkin dia tidak membantunya. Semakin awal pagar memasuki pasar, semakin awal Feng Yu dapat memulihkan investasinya. Jumlah yang dipulihkan akan digunakan untuk mengembangkan ponsel. Selanjutnya itu adalah waktu terbaik untuk pagar sekarang. Pasar sudah mapan, dan jika produk Feng Yu memasuki pasar, dia tidak perlu khawatir tentang penjualan. Biaya pagar Aiwa ini kurang dari 1000 RMB, dan pagar karakter Cina di pasar harganya setidaknya 4000 RMB. Berapa keuntungan Feng Yu? Setelah 2 tahun, harga pagar akan turun. Jika Feng Yu mendapatkan lisensi itu akan terlambat. Era keemasan pagar akan terlewatkan. Semua investasinya akan sia-sia. Tuan Lu diingatkan oleh Feng Yu dan merasa berkewajiban untuk membantu. Dia telah mendapatkan banyak dari Feng Yu. Jumlah yang dia hasilkan lebih dari sekadar membantu orang lain mendapatkan persetujuan pemerintah dan lebih stabil. Yang terpenting, jumlah yang dia terima dari Feng Yu tidak akan memengaruhi kariernya. Jika Tuan Lu tidak membantu Feng Yu, dia akan dianggap tidak tahu berterima kasih. Di lingkungan pertemanannya, ia dikenal setia pada teman-temannya. Jika teman-temannya tahu bahwa dia tidak membantu Feng Yu, reputasinya akan hilang. Saudara Feng, jika Anda bisa meminta pejabat tinggi Ningbo untuk membantu, saya akan menyelesaikan ini untuk Anda. Kata Tuan Lu. Baik, terima kasih.
Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, beritahu saya. Feng Yu mengangkat gelasnya dan kemudian membasahi bibirnya. Bab 482. Pagar China sendiri bagian 1/3. Sun Liji menerima telepon dari Feng Yu, memintanya untuk pergi ke pemerintah kota Ningbo untuk menyampaikan pesan kepada wali kota. Jika wali kota dapat berbicara dengan komite provinsi, izin ini kemungkinan besar akan disetujui. Begitu Aiwa Pagar memasuki pasar, Feng Yu akan memberikan banyak pajak kepada kota Ningbo, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah memindahkan perusahaan ini keluar kota. Jika ada perusahaan seperti itu di kota mereka, wali kota Ningbo sangat gembira. Dia juga tidak tahu bahwa lisensi akses jaringan diperlukan untuk pagar ini. Meskipun kota Ningbo adalah kota tingkat provinsi, wali kota juga merupakan pejabat setingkat wakil gubernur provinsi. Tapi dia tidak mengenal siapapun dari Kementerian Telekomunikasi. Sekarang, manajer Feng ini telah menggunakan koneksinya untuk menghubungi atasan dan mengatakan kepadanya bahwa begitu dia berbicara dengan komite, lamarannya tidak akan ditolak. Setelah izin ini disetujui, itu merupakan pencapaian politik bagi wali kota. Perusahaan pagar pertama yang dikembangkan di dalam negeri China akan berada di Ningbo. Peluangnya untuk dipromosikan akan lebih tinggi. Wali kota Ningbo segera mengesampingkan pekerjaannya dan pergi ke Beijing bersama sekretarisnya untuk mengunjungi departemen terkait. Dia harus mendapatkan persetujuan ini. Di Kementerian Telekomunikasi, wali kota berbicara dengan penanggung jawab dan prosesnya berjalan lancar. Komite Perencanaan baru saja mengeluarkan perintah internal yang menyatakan bahwa pemerintah harus mendorong perusahaan swasta untuk mengembangkan industri telekomunikasi. Level entry harus diturunkan untuk mendorong perusahaan swasta lebih inovatif dan mendukung industri ini. Ini akan membantu industri telekomunikasi China untuk berkembang. Kementerian Telekomunikasi masih memikirkan bagaimana mendorong perusahaan swasta untuk memasuki industri ini, dan seseorang datang mengetuk pintu mereka. Mereka sangat gembira. Jika mereka mampu mensukseskan perusahaan ini, Komite Perencanaan akan mencatat pencapaian mereka. Mereka semua bahkan mungkin dipromosikan. Dengan demikian, aplikasi ini berjalan dengan lancar. Semua dokumen sudah siap dan proses persetujuan hanya memakan waktu 3 hari. 3 hari kemudian, wali kota Ningbo menerima surat persetujuan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Ini terlalu mudah. Jika dia tahu bahwa ini sangat mudah, dia akan melakukan perjalanan ini lebih awal, dan Aiwa Pagar sudah akan dijual di pasar. Feng Yu tahu bahwa Tuan Lu telah membantunya agar permohonannya disetujui dalam waktu 3 hari. Dia segera memanggil Tuan Lu untuk berterima kasih padanya. Tuan Lu berkata dia hanya membantu temannya dan tidak perlu berterima kasih padanya. Di masa depan, jika saya membutuhkan bantuan, apakah Anda akan membantu saya? Feng Yu berpikir dalam hatinya. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda dalam 2 tahun. Dia telah mengembangkan persahabatan ini dengan Tuan Lu ketika dia masih seorang pejabat berpangkat rendah. Dia tidak boleh membiarkan Tuan Lu mendapat masalah ketika dia menjadi salah satu pejabat tinggi. Lisensi akses jaringan disetujui, dan Feng Yu segera menginstruksikan pabrik untuk memulai produksi dengan kapasitas penuh. Dia juga meminta Wu Zigang untuk menghubungi semua distributor dan meminta mereka untuk datang ke Beijing untuk membahas kontrak pagar. Sejak 2 tahun lalu, pagar dan ponsel tidak lagi hanya dijual di kantor pos. Banyak perusahaan milik negara dan beberapa perusahaan swasta mulai menjualnya. Itu termasuk banyak pusat perbelanjaan. Toko-toko hanya memerlukan izin penjualan, dan mereka dapat menjualnya. Untungnya seperti ini sekarang, dan Feng Yu akan dapat menjual pagarnya di mana-mana dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Manajer Feng, sudah lama, dan kamu terlihat lebih tampan sekarang. Seorang distributor tersenyum dan menyapa Feng Yu. Feng Yu memutar matanya. Apakah saya masih membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya? Distributor ini punya pandangan ke depan yang bagus. Nanti aku harus meminta Wu Zigang untuk menjaganya. Di masa depan, beri dia lebih banyak manfaat selama promosi meriah. Distributor itu tidak mengatakan apa-apa dan duduk di kursinya. Semua distributor tahu karakter Feng Yu sekarang.
Distributor lainnya merajuk. Brengsek. Zhao tua ini berkarir dengan manajer Feng dulu lagi. Manajer Feng, manajer Wu, produk apa yang Anda perkenalkan kali ini? Apa? Old Huang, Anda menjual produk Tai Hua Trading, dan Anda masih ingin memilih. Jika Anda tidak ingin menjual, saya dapat mengambil alih provinsi Anda. Salah satu distributor bercanda. Distributor ini telah menjadi dekat selama bertahun-tahun. Mereka tetap berhubungan satu sama lain dan sering bercanda satu sama lain. Nyah, Anda menargetkan pasar saya. Saya masih menunggu Anda pensiun dan mengambil alih provinsi Anda. Tuan Huang memarahinya dengan bercanda. Feng Yu menoleh ke Sun Liji dan mengangguk. Sun Liji berdiri di samping Feng Yu dan berdeham. Hari ini saya akan memperkenalkan produk ini kepada semua orang di sini. Matahari tua. Berhenti bercanda. Cepat dan duduk di sini. Nanti manajer Feng dan manajer Wu akan marah. Seseorang berteriak. Betul sekali. Cepat dan kembali ke sini. Berhenti menjilat. Manajer Feng bukan orang seperti itu. Zhao tua berteriak. Distributor lainnya memutar mata ke Zhao tua. Dia adalah orang yang paling banyak membawa bantuan. Semuanya diam dan dengarkan dia. Feng Yu mengerutkan kening dan berkata. Begitu Feng Yu membuka mulutnya, para distributor segera tutup mulut dan menatap Sun Liji. Sun Liji ini telah menjadi begitu dekat dengan manajer Feng. Produk yang akan kami jual adalah Aiwa Pagar. Hah, semua distributor terkejut. Aiwa Pagar. Dari namanya, mereka tahu ini produk Aiwa. Tapi bukankah Aiwa adalah perusahaan Walkman? Meskipun memperkenalkan pemutar VCD kemudian itu sama sekali berbeda dari pagar. Bisakah fitur pagar ini bersaing dengan pagar dari luar negeri? Kali ini akan sama dengan Superfans. Anda semua akan membeli pagar secara tunai. Kami jamin Anda semua akan menjadi distributor eksklusif untuk provinsi Anda. Anda akan bertanggung jawab atas hilir Anda. Harga grosir Aiwa Chinese pagar ini adalah 2.800 RMB. Harga eceran akan ditetapkan pada 3.600 RMB. Akan ada keuntungan 800 RMB per pagar. Terserah Anda masing-masing untuk menumpahkan keuntungan ini dengan pengecer Anda. Perusahaan tidak akan terlibat, tapi aturannya tetap. Hanya ada fluktuasi 5% untuk harga eceran. Kata Sun Liji. Matahari tua, kamu juga setuju dengan kondisi ini? Sun Liji mengangguk. Ya, saya setuju. Manajer Feng, harga grosir ini terlalu tinggi. Kita harus mengunci banyak modal kita. Deposit untuk sepeda motor dan mobil Anda juga sangat tinggi. Kami masih harus melakukan deposit untuk VCD player, Superfan, Humidifier, Dell. Keuntungan kami akan berkurang. Seseorang berkata, pagar karakter Cina di pasar dijual di atas 4.000 RMB. Harga eceran produk kami lebih rendah dan berkualitas baik. Itu juga di bawah merek terkemuka. Pagar ini pasti akan laris. Kalian semua akan bisa mendapatkan keuntungan dari produk ini. Kata Wu Zigang. Manajer Wu, produk ini berbeda. Di masa lalu, kami telah menjual produk eksklusif. Dari pelembab udara hingga kipas tanpa pisau, lalu pemutar VCD. Kami menjual produk ini dan tidak memiliki pesaing lain. Tapi pagar ini berbeda. Kami adalah pendatang baru di pasar ini. Juga, reputasi Aiwa ada di Walkman dan pemutar VCD. Siapa yang akan percaya bahwa Aiwa akan memproduksi pagar? Feng Yu melambaikan tangannya untuk menghentikan Wu Zigang berdebat dengan distributor ini. Dia tersenyum dan berkata, saya bertanya apakah Anda ingin menjual atau tidak. Distributor itu menjadi sunyi. Meskipun Feng Yu tersenyum, dia tampaknya mengancamnya. Pagar ini pasti akan menguntungkan. Tetapi para distributor menginginkan keuntungan yang lebih tinggi. Jika mereka membuat Feng Yu marah, Feng Yu mungkin akan memutuskan kontrak di antara mereka, membayar kompensasi dan menghapusnya dari daftar distributor. Mereka tidak akan bisa lagi menjual Superfans, VCD player, sepeda motor, Dell. Kerugian mereka akan tinggi. Kalian semua bersedia menjual pagar ini? Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Manakah dari produk saya yang tidak menguntungkan? Siapa di antara Anda yang mengalami kerugian karena menjual produk saya?
Berapa kekayaan bersih Anda ketika kami mulai bekerja sama dan berapa total aset Anda sekarang? Manakah dari produk saya yang tidak diluncurkan dengan pemasaran? Kapan iklan Taihua Trading mengecewakan Anda? Fitur penjualan pagar ini adalah pagar yang diproduksi dan dikembangkan secara lokal. Sekarang, mereka yang mau menerima kondisi saya bisa tetap tinggal. Mereka yang tidak menerima bisa pergi. Semua distributor tetap di tempat duduk mereka. Setelah menunggu 1 menit, Feng Yu mengangguk dan menatap Wu Zigang. Apakah kamu melihat itu? Anda harus tegas dengan orang-orang ini. Tidak ada gunanya jika Anda berbicara dengan baik kepada mereka. Jika mereka ingin menghasilkan uang dengan kita, mereka harus mendengarkan kita. Bab 483. Pagar China sendiri bagian 2 dari 3 semua distributor menandatangani kontrak dengan patuh. Namun segera, mereka menyadari bahwa Sun Liji tidak menandatangani kontrak. Matahari tua, kamu menandatangani kontrak. Seseorang bertanya. Mereka semua merasa bahwa kontrak Sun Liji mungkin berbeda dengan kontrak mereka. Saya tidak perlu menandatangani kontrak dengan Taihua Trading. Saya akan menandatanganinya langsung dengan Aiwa Electronics. Sun Liji menjawab. Sun Liji terlalu bersemangat. Dia hanya menginvestasikan 100.000 RMB. Orang-orang itu benar-benar mengembangkan teknologi pagar. Setelah beberapa pengujian, kualitas pagar, sinyal, Dell, setara dengan model pagar terbaru Motorola. Ini berarti bahwa akan ada keuntungan besar. Meskipun dia mengambil pinjaman bank untuk menginvestasikan lebih banyak uang dalam mendirikan pabrik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang besar. Investasi awal telah memberinya 10% saham. 10% saham ini akan memberinya sekitar 10 juta pengembalian RMB tahun ini. Perkiraan jumlah pagar yang diproduksi adalah sekitar 300.000 unit. Ini juga karena ada beberapa masalah dengan jalur produksi pabrik. Jika tidak, setidaknya 1 juta pagar akan diproduksi tahun ini. Meski masih ada selisih yang cukup besar dari penjualan Motorola tahun lalu yang mencapai 1 juta unit, Sun Liji yakin Aiwa Pagar akan menjadi pemimpin pasar tahun depan. Sun Liji akan dapat melipat gandakan investasinya dalam waktu 6 bulan. Dia sangat bersyukur orang-orang itu berasal dari kampung halamannya, Ningbo. Dia beruntung telah banyak membantu Feng Yu dan diberikan kesempatan ini. Di masa depan, bahkan jika dia menutup perusahaannya, dia masih bisa menjadi multi-jutawan atau bahkan miliarder dengan saham ini. Keputusannya untuk berinvestasi benar. Sun Liji bersumpah bahwa di masa depan, semua tugas yang diberikan kepadanya oleh manajer Feng akan diprioritaskan di atas semua pekerjaan lainnya. Keinginannya untuk menjemput orang tuanya untuk tinggal bersamanya akan menjadi kenyataan tahun ini. Semua distributor merasa bahwa Old Sun sangat beruntung. Dia adalah yang paling dekat dengan pabrik pagar dan harus menandatangani kontrak terlebih dahulu. Tetapi mereka semua tidak tahu bahwa Sun Liji adalah salah satu pemegang saham perusahaan pagar ini. Di masa lalu, mereka semua merasa bahwa Taihua Trading mendorong mereka untuk mencapai target penjualan yang tinggi. Tapi kali ini berbeda. Semua distributor merasa bahwa pasokannya terlalu sedikit. Sekarang, setiap distributor hanya bisa mendapatkan 1.000 pagar setiap bulan. Feng Yu memberitahu mereka bahwa jumlah pengguna pagar di China akan mencapai lebih dari 2 juta. Tetapi pasokannya terlalu rendah untuk memenuhi permintaan ini. Feng Yu juga tidak punya pilihan. Meski pembangunan pabrik dimulai tahun lalu, sulit mencari pekerja berpengalaman. Juga, jalur produksi semi-otomatis. Itu masih belum semaju tahun-tahun mendatang. Itu juga sulit untuk menginstal jalur produksi. Tapi Aiwa Electronics telah mengambil pinjaman bank untuk mendirikan pabrik kedua. Alamatnya masih di Ningbo, tapi tidak terletak di distrik Fenghua. Pemimpin di distrik Fenghua tidak senang dengan pengaturan ini, tetapi para petinggi menginginkan pabrik kedua ditempatkan di tempat lain. Kebijakan pemerintah Ningbo sangat menarik kondisi lalu lintas yang baik dan pajak yang lebih rendah. Feng Yu tidak punya alasan untuk mendirikan pabrik di provinsi lain. Tetapi jika ada perubahan kebijakan di masa depan, Feng Yu akan mendirikan pabrik barunya di tempat lain. Para pemimpin distrik Fenghua tidak senang karena saham perusahaan kecil yang mereka jual ini berhasil mengembangkan pagar.
Jika mereka tahu pagar dapat dikembangkan begitu cepat, mereka tidak akan pernah setuju untuk menjual sahamnya. Meskipun sahamnya dijual seharga 500.000 RMB dan dibandingkan dengan investasi 100.000 RMB mereka itu 4 kali lebih banyak. Namun, jika pagar diproduksi dan dijual di pasar, setidaknya akan ada keuntungan puluhan juta. Pemimpin desa Dakiau dimarahi. Pemimpin yang memujinya di masa lalu berbalik dan menyalahkannya. Dia hampir mencekik pemimpin desa Dakiau. Apakah kalian semua idiot? Anda telah menjual saham perusahaan potensial seperti itu hanya dengan 500.000 RMB. Tapi mereka semua hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Setidaknya perusahaan ini akan tetap membayar pajak ke kabupaten. Distrik Fenghua juga memiliki pabrik. Jika bos perusahaan ini marah, dia mungkin akan memindahkan pabrik dan semua pekerjanya. Kerugiannya akan lebih parah. Sulihua dan yang lainnya bertanya kepada Feng Yu, mengapa dia tidak mendirikan pabrik yang lebih besar. Mereka merasa bahwa pagar adalah bentuk utama perangkat telekomunikasi di dunia dan keuntungannya tinggi. Dengan biaya tenaga kerja yang rendah, pagar mereka dapat bersaing dengan merek besar lainnya. Mereka juga bisa bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan produk dengan bahasa lokal. Mereka mampu menghasilkan pagar versi bahasa Inggris sekarang. Tapi Feng Yu memberitahu mereka sebuah fakta. Selain China, tidak ada negara lain di dunia yang akan mengakui paten mereka. Teknologi mereka terlalu mirip dengan perusahaan lain. Di China, lisensi dari perusahaan pagar tersebut juga tidak diterima. Jika mereka mengekspor pagar mereka, mereka harus membayar Motorola untuk menggunakan teknologi ini dan tidak akan ada keuntungan yang tersisa. Ada paten untuk desain eksterior, bahan, fitur, struktur internal pagar ini, suku cadang, Dell. Meskipun beberapa paten ini telah melewati masa perlindungan, ada beberapa yang masih dilindungi oleh paten. Jika mereka gagal mengajukan penggunaan salah satu paten itu, mereka akan dituntut dan reputasi Aiwa akan terpengaruh. Feng Yu telah memutuskan untuk mengubah nama perusahaan Aiwa menjadi perusahaan Aiwa penulis telah menggunakan Aiwa dalam karakter bahasa Inggris dan Aiwa sebagai karakter Cina. Karakter Cina Aiwa berarti cinta Cina dan memiliki pengucapan yang sama. Feng Yu akan mempertahankan bot Aiwa dan Aiwa merek dan sekarang kesadaran merek Aiwa meningkat. Dia tidak bisa membiarkan insiden apapun untuk menodai citra mereknya. Dengan demikian, pagar Aiwa ini hanya dapat dijual di China. Mereka harus tumbuh perlahan dan tidak terburu-buru. Feng Yu juga memberitahu Su Lihua dan yang lainnya untuk melihat ke dalam teknologi ponsel. Hal ini untuk mempersiapkan mereka memasuki pasar ponsel di masa depan. Ketika mereka mengembangkan teknologi baru, bahkan peningkatan kecil, mereka harus segera mengajukan paten. Semuanya sudah siap dan Feng Yu menelepon CCTV untuk mengganti 2 iklan Super Fans menjadi iklan Aiwa Pagar. Kampanye iklan akan dimulai di CCTV. Sebuah pagar berbunyi 2 kali dan seorang pria menekan tombol pada pagar. LCD menampilkan pesan. Manajer Lee, segera hubungi kembali. Nomor 345.678. Kemudian itu adalah close-up logo Aiwa, dan ada sulih suara dari slogan pada saat yang sama. Itu adalah slogan sederhana. Aiwa Pagar, pagar China sendiri. Tidak ada dukungan selebriti, dan aktor itu tidak menunjukkan wajahnya. Seluruh iklan hanya menunjukkan pagar dan tangan seseorang. Tapi ada juga nama besar di iklan ini. Feng Yu telah mengundang Zhao Zongxiang untuk mengisi suara. Suaranya mudah dikenali di China. Feng Yu hanya membayar Zhao Zongxiang 100.000 RMB untuk kontrak 5 tahun, dan dia hanya perlu membaca slogan singkat ini. Zhao Zongxiang juga sangat senang dengan kontrak ini. Dia hanya meminta 50.000 RMB, tetapi Feng Yu meningkatkannya menjadi 100.000 RMB. Feng Yu sangat gembira. Ini terlalu murah. Dia pikir dia perlu menghabiskan setidaknya 300.000 RMB. Feng Yu sangat yakin bahwa iklan ini dan jaringan penjualan distributor tersebut akan memungkinkan pagarnya memasuki pasar dalam waktu singkat. Lagi pula permintaan pagar telah jauh melebihi pasokan di China sekarang. Bab 484.
Pagar China sendiri bagian 3 dari 3 banyak penonton yang bingung saat melihat iklan tersebut. Aiwa Pagar. Aiwa adalah perusahaan yang membuat Walkman. Oh, mereka juga menjual pemutar VCD. Tapi baik Walkman dan pemutar VCD entah bagaimana berhubungan. Ini dianggap produk elektronik audio. Tapi Pagar adalah produk telekomunikasi. Ini adalah sektor yang sama sekali berbeda. Tapi itu seperti yang diramalkan Feng Yu. Merek Aiwa masih memiliki pengaruh di Cina. Banyak orang di China yang penasaran dengan Aiwa Pagar. Seberapa bagus pagar ini? Pada awalnya, sebagian besar orang memiliki sikap menunggu dan melihat. Feng Yu juga telah merencanakan ini. Jika itu dia, perusahaan yang membuat Walkman tiba-tiba memproduksi pagar, dia juga akan ragu. Tapi Feng Yu percaya bahwa harga jual Aiwa pagar akan mampu menarik beberapa pelanggan. Lagi pula pagarnya jauh lebih murah daripada Motorola. Dua merek lainnya, Panasonic dan NEC, tidak laku di China karena merek Jepang. Meskipun boikot produk Jepang telah berakhir di China, merek Jepang terpengaruh secara signifikan dan membuat kerugian besar di China. Pemerintah Jepang telah mengangkat masalah ini ke pemerintah China, tetapi jawaban dari pemerintah China adalah bahwa mereka telah menyarankan konsumen untuk berbelanja dengan bijak. Mereka tidak bisa memaksa orang Cina untuk menggunakan produk Jepang. Jika produk Jepang berkualitas baik dan murah, mengapa konsumen tidak membelinya? Pemerintah Jepang menduga bahwa ini adalah komplotan pemerintah China untuk melindungi industri mereka sendiri. Ini seperti Korea Selatan. Ini bertentangan dengan perjanjian perdagangan yang ditandatangani antara kedua negara. Tetapi Jepang tidak memiliki bukti untuk membuktikan hal ini dan hanya dapat menerimanya. Mereka tidak mau melupakan pasar Cina. Ini adalah pasar yang luas dan begitu pasar ini matang, itu akan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan Jepang. Ini sangat penting bagi Jepang karena resesi mereka belum berakhir. Mereka sangat membutuhkan pasar Cina. Jika mereka mengakhiri perjanjian perdagangan, maka AS dan Eropa akan menandatangani semua bentuk perjanjian dengan China dan menendang Jepang keluar dari gambar. Kerugian mereka akan jauh lebih tinggi. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Tidak, mereka tidak bisa lagi mengekspor barang inferior ke China. Mereka hanya bisa mengekspor produk Jepang lapis kedua ke China. Barang inferior itu hanya bisa dijual ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tetapi pasar negara-negara itu tidak terbentuk dan biaya produk yang diekspor ke China telah meningkat. Hal ini mengakibatkan turunnya keuntungan perusahaan-perusahaan Jepang. Ditambah dengan penurunan penjualan di China, banyak dari perusahaan ini berjuang untuk tetap bertahan. Panasonic masih baik-baik saja. Mereka masih memproduksi pemutar TV dan kaset video, dan masih banyak keuntungan dengan produk ini. NEC hanya memiliki pagar di pasar Cina. Di pasar pagar, Motorola memiliki sekitar 80% dari pangsa pasar, dan NEC dan Panasonic memiliki 20% sisanya. Tetapi mereka masih memiliki beberapa keuntungan. Panasonic dan NEC tidak berani mundur dari China seperti Sony. Akan sulit untuk masuk kembali ke pasar China begitu mereka pergi. Setidaknya sekarang, mereka akan terus mempromosikan merek mereka, dan mereka masih memiliki kesempatan ketika mereka memiliki produk baru. Tetapi ketika mereka memikirkan bagaimana meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka di Cina, pagar Aiwa, yang diklaim dikembangkan di Cina, muncul, dan mereka mengalami pukulan lagi. Harga eceran Aiwa pagar lebih murah dari produk mereka beberapa ratus Rp. Juga, mereka tidak mengerti bagaimana pagar Aiwa ini bisa terjual ke seluruh China dalam waktu singkat. Ini rupanya perusahaan swasta dan mendapat dukungan dari pemerintah China. Bagaimana Panasonic dan NEC dapat bersaing dengan mereka di China? Sekarang, di semua kantor pos, pusat perbelanjaan, dan toko yang khusus menjual produk telekomunikasi Aiwa pagar. Di mal tertentu, seorang pria paruh baya berdiri di depan konter penjualan pagar. Dia tidak bisa memutuskan mana yang akan dibeli. Tuan, apakah Anda mendapatkan pagar? Apakah Anda lebih suka pagar karakter Cina atau hanya pagar numerik? Jika Anda mencari pagar karakter Cina, saya akan merekomendasikan Anda Aiwa pagar kami yang diproduksi secara lokal.
Iklan ditayangkan di CCTV dan harganya juga lebih rendah. Uang yang Anda hemat cukup untuk membayar tagihan pagar Anda selama 1 tahun. Apakah pagar Aiwa ini bagus? Tentu saja. Adikku juga membeli ini. Jika pagar ini tidak bagus, apakah saya akan meminta saudara saya untuk membelinya? Staf penjualan melanjutkan. Baiklah, beri aku salah satu dari ini dan bantu aku mengaktifkannya. Dalam seminggu, banyak orang mengingat pagar Aiwa. Tidak diketahui apakah iklan itu efektif atau orang-orang mengenalinya karena harganya yang murah. Pada saat yang sama, Motorola masih mampu mempertahankan penjualan mereka karena mereknya. Tapi penjualan pagar karakter Cina Panasonic dan NEC mulai menurun. Karena semakin banyak orang yang mengetahui Aiwa pagar, ada pujian atas desain Aiwa pagar. Perusahaan pagar dapat mengetahui bahwa Aiwa menggunakan pemasaran agresif dan harga terjangkau untuk bersaing dengan mereka. Mereka juga ingin menurunkan harga jual tetapi tidak bisa. Pertama, mereka sama dengan Motorola. Mereka perlu membeli hak paten karakter Cina, dan pagar mereka diproduksi di Jepang. Mereka harus membayar pajak kepada pemerintah China untuk membawa pagar mereka. Motorola berbeda. Motorola memiliki pabrik di Cina, dan biaya serta pajaknya jauh lebih rendah daripada perusahaan Jepang. Perusahaan pagar Jepang tidak mampu terlibat dalam perang harga dengan Aiwa pagar. Pagar Aiwa memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah dan mereka menikmati subsidi pajak. Ketika produksi mereka meningkat, biaya mereka akan diturunkan lebih lanjut. Jika mereka terlibat dalam perang harga dengan Aiwa, NEC dan Panasonic akan menderita kerugian besar. Jika kerugian besar bisa ditukar dengan pangsa pasar yang lebih signifikan, itu baik-baik saja. Tetapi masalahnya adalah bahkan jika mereka menurunkan harga, mereka tidak bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Motorola masih ada. Motorola juga memperhatikan Aiwa pagar, tetapi mereka tidak khawatir. Aiwa pagar mungkin memasarkan pagar mereka secara agresif, tetapi mereka tidak dapat membahayakan posisi Motorola di Cina. Tidak masalah jika Anda lebih murah dari kami. Merek kami, Motorola, bernilai lebih dari 1000 RMB per pagar. Jika bukan karena mereka takut dituntut karena memonopoli pasar, Motorola juga dapat menggunakan strategi perang harga untuk membunuh semua pesaing mereka dan merebut seluruh pasar Cina. Feng Yu menutup telepon. Li Xiqiang baru saja melaporkan angka penjualan kepadanya. Feng Yu tidak puas dengan hasil ini. Pasar telekomunikasi sudah berkembang, dan permintaannya meningkat setiap hari. Mengapa beberapa pagar terjual selama 2 minggu terakhir? Iklan tidak cukup. Sepertinya Feng Yu perlu menggunakan beberapa koneksinya untuk mendapatkan dukungan dari beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya, membuat semua kantor pos mempromosikan pagar Aiwa. Dengan begitu, penjualan akan meningkat. Dalam beberapa bulan lagi, jalur produksi baru akan dipasang, dan pabrik baru akan beroperasi. Produksi Aiwa pagar akan meningkat dan jika penjualannya tidak meningkat, bagaimana dia bisa menguasai pangsa pasar? Targetnya adalah menjadi pemimpin pasar pagar China. Bab 485. Rekomendasi Kementerian dan Komisi Bagian 1 dari 2 distributor juga menemukan bahwa produk mungkin juga tidak terjual dengan baik bahkan ketika ada kesadaran produk dan iklan yang cukup. Inilah yang mereka khawatirkan. Pagar bukanlah produk eksklusif dan mereka adalah pendatang baru di industri ini. Pada awalnya, para distributor khawatir bahwa mereka mungkin tidak memiliki cukup barang untuk memenuhi permintaan. Taihua Trading telah memasok terlalu sedikit barang kepada mereka. Sekarang, mereka menyadari bahwa tidak peduli bagaimana mereka berbicara dengan pusat perbelanjaan, mereka tidak akan pernah memenangkan Motorola. Mereka hanya bisa bersaing dengan Panasonic dan NEC. Jika penjualan terus seperti ini dan akan ada peningkatan pasokan pagar dalam beberapa bulan, pagar mereka yang tidak terjual akan menumpuk di gudang mereka. Uang distributor akan dikunci di pagar tersebut, dan mereka akan mengalami masalah arus kas. Karena dealer mobil, hampir semua distributor mengambil pinjaman bank atau berutang uang kepada bos lain. Jika pagar ini tidak bisa mendapatkan keuntungan, maka pengecer mereka tidak akan terus memesan dari mereka, dan mereka masih harus menempatkan lebih dari 2 juta RMB deposit setiap bulan dengan Taihua Trading.
perusahaan mereka akan dalam bahaya. Feng Yu telah melakukan banyak upaya dalam membangun saluran penjualan ini. Bisakah dia membiarkan saluran penjualan ini menghilang? Feng Yu masih memiliki kartu di lengan bajunya. Jika Feng Yu kartu truf ini, dia yakin bahwa penjualan akan segera meningkat. Feng Yu meyakinkan para distributor bahwa jika penjualan tidak meningkat pada akhir bulan, target minimum akan diturunkan. Para distributor mendapatkan kembali kepercayaan mereka pada Feng Yu. Mereka semua tahu Feng Yu bagus dalam penjualan. Sekarang mereka hanya dalam masalah sementara, dan mereka semua tahu bahwa mereka akan mengalahkan Panasonic dan NEC jika mereka bisa bertahan 1 tahun. Satu-satunya kekhawatiran yang mereka miliki adalah bahwa mereka tidak dapat bertahan selama 1 tahun. Bahkan jika mereka memiliki barang yang tidak terjual senilai 500.000 RMB sebulan, itu akan menjadi 2 juta RMB dalam 4 bulan. Semua kas cair mereka akan habis dan perusahaan mereka akan berada di bawah tekanan keuangan yang cukup besar. Tuan Lu, bisakah ini dilakukan? Itu hanya mentraktir seseorang untuk makan malam. Apa yang begitu sulit? Jangan khawatir dan tunggu telepon saya. Jika saya tidak bisa mengajaknya keluar malam ini, itu akan terjadi besok. Tuan Lu menjawab dengan percaya diri. Feng Yu telah meminta bantuan Guru Lu untuk mengundang seorang perwira tinggi dari Kementerian Telekomunikasi. Direktur ini membawahi bagian keuangan di Kementerian Telekomunikasi. Feng Yu ingin berbicara dengannya tentang masalah penjualan Aiwa Pagar. Tuan Lu sangat efisien. Mungkin karena latar belakang keluarganya dan direktur menerima undangannya untuk makan malam. Direktur Fan ini adalah bos Aiwa Electronics, Feng Yu. Manajer Feng ini yang ingin Anda temui, Direktur Fan. Aku harus membantumu mengundangnya makan malam hari ini. Tuan Lu memperkenalkan kedua belah pihak. Sutradara Fan, suatu kehormatan untuk makan bersama Anda. Kamu adalah bos Aiwa Electronics. Anda benar-benar muda dan mampu. Aiwa Electronics Anda telah berhasil mengembangkan teknologi pagar. Menteri telah memuji Anda. Direktur Fan tersenyum dan menjawab. Direktur Fan sangat ingin tahu mengapa Feng Yu ingin bertemu dengannya. Dia bertanggung jawab atas keuangan, dan jika Feng Yu menginginkan beberapa kebijakan pemerintah, dia harus mencari direktur perencanaan atau direktur peraturan. Mengapa Feng Yu mencarinya? Direktur Fan, bolehkah saya bertanya apa sumber pendapatan Kementerian Telekomunikasi kita? Bagaimana kinerja anak perusahaan Anda dan apakah fasilitas penelitian memiliki dana penelitian yang cukup? Feng Yu bertanya. Direktur Fan memandang Feng Yu dengan aneh dan kemudian menoleh ke Tuan Lu. Apakah ada yang salah dengan manajer Feng ini? Mengapa dia bertanya tentang keuangan kementerian kami? Tuan Lu memandang Feng Yu dengan bingung. Dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Yu. Dia pikir Feng Yu hanya ingin mengenal Direktur Fan secara langsung atau ingin memanfaatkan koneksi Direktur Fan. Pertanyaan Feng Yu terlalu aneh. Kenapa kamu menanyakan ini? Direktur Fan, apakah Anda ingin membantu kementerian Anda meningkatkan pendapatan? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Di era ini, pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk dibelanjakan, dan semua kementerian kekurangan dana. Feng Yu mampu memicu minat Direktur Fan dengan solusi untuk meningkatkan dana departemen mereka. Meningkatkan pendapatan. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan? Direktur Fan tergoda. Meskipun dia bertanggung jawab atas keuangan kementerian dan sepertinya itu adalah posisi yang baik, tetapi pekerjaannya tidak sederhana. Semua departemen membutuhkan uang, tetapi kementerian tidak memiliki cukup uang untuk semua departemen. Dia harus memilih siapa yang akan melepaskan dana itu, dan mudah menyinggung perasaan orang lain. Ini juga yang paling sulit bagi seseorang di posisinya untuk dipromosikan. Direktur Fan tidak dapat dipromosikan karena alasan ini. Direktur Fan harus tahu bahwa Aiwa Electronics kami menjual pagar. Kami adalah satu-satunya perusahaan Cina di Cina yang mengembangkan dan memproduksi pagar. Juga, semua pemegang saham perusahaan ini adalah orang Cina. Keberhasilan kami mewakili kemajuan China di sektor telekomunikasi dan akan menghentikan perusahaan asing itu dari memonopoli semua keuntungan. Direktur Fan mengerutkan kening. Mengapa manajer Feng ini terus memuji dirinya sendiri tanpa henti?
Saya juga tahu apa yang Anda bicarakan dan apa hubungannya dengan peningkatan pendapatan kementerian. Makanya saya berharap kita bisa berkolaborasi bersama dan menambahkan kalimat dalam iklan kita. Produk yang direkomendasikan oleh Kementerian Telekomunikasi. Kami dapat membayar Anda. Bisakah ini dilakukan? Hah, produk rekomendasi Kementerian Telekomunikasi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Apa yang dipikirkan manajer Feng ini? Tidak peduli berapa banyak dia membayar, ini tidak bisa dibiarkan. Jika bukan karena Tuan Lu, Direktur Fan akan berdiri dan bisa memarahi Feng Yu. Manajer Feng, kementerian tidak akan mengizinkan Anda menambahkan kalimat itu dalam iklan Anda. Bukan hanya saya, bahkan menteri juga tidak akan menyetujui permintaan Anda. Kami tidak akan mendapatkan uang Anda. Tuan Lu, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Aku akan mentraktirmu minum lain kali. Direktur Fan berdiri dan ingin pergi. Sutradara Fan, tunggu sebentar. Saya masih memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda. Setelah saya selesai, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda masih ingin pergi. Feng Yu dengan tenang berkata, apalagi yang ingin kamu katakan? Direktur Fan mengerutkan kening. Saya bahkan tidak peduli dengan Tuan Lu sekarang, siapa lagi yang bisa Anda bawa? Kementerian Telekomunikasi kita banyak kerjasama dengan jasa pos, kan? Lalu bisakah Anda mengeluarkan memo untuk meminta semua kantor pos mempromosikan Aiwa Pagar di konter penjualan mereka? Untuk setiap Aiwa Pagar yang dijual di kantor pos, saya akan membayar 10 RMB ke kementerian. Hanya 10 RMB untuk pagar dan manajer Feng ini menginginkan dukungan saya. Tapi ini memang sumber pendapatan. Meskipun Direktur Fan bertanggung jawab atas keuangan di Kementerian Telekomunikasi, ia juga memahami industri pagar dengan baik. Berapa banyak pagar yang dapat diproduksi pabrik Anda dalam setahun? Ketika Direktur Fan menanyakan pertanyaan ini, Feng Yu tahu bahwa lamarannya telah menarik perhatian Direktur Fan. Produksi kami akan mencapai sekitar 300.000 pagar tahun ini. Tahun depan, kami akan melebihi 3 juta. Bahkan jika setengah dari pagar ini dijual di kantor pos, kementerian akan mendapatkan sekitar 1,5 juta RMB tahun ini dan tahun depan itu akan menjadi lebih dari 15 juta. Feng Yu berkata dengan penekanan khusus pada 15 juta. Mata Direktur Fan melebar. Produksi pabrik Aiwa Electronics ini bisa sangat tinggi. Jika dia bisa meningkatkan pendapatan kementerian sebesar 15 juta, maka dia akan berada di urutan berikutnya setelah wakil menteri itu pensiun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.